Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulianus Sowea, NIM B10131919101 dari kelas PPAPK Malam, dengan judul proposal analisis permintaan pangan di Kalimantan Barat. Mata kuliah pemodelan dalam ekonomi. Jadi bab 1 pendahuluannya dengan latar belakang. Pangan merupakan komoditas strategis yang sering dikaitkan dengan aspek ekonomi dan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan bagi pangan bagi setiap penduduk setiap waktu merupakan hak asasi manusia yang harus diupayakan oleh pemerintah. Kewenangan juga memberlakukan kontrol harga langsung untuk melindungi pasar lokal dari yang terpengaruh oleh volatilitas harga di pasar dunia dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi harga lokal, dan dengan demikian permintaan beras lokal dapat terjaga. Tao Chung dan Tan 2015. Konsumsi pangan diperlukan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan. Aksesibilitas tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga, sehingga data konsumsi pangan secara real dapat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan rumah tangga. Atau Rianto dan kawan-kawan 2013. Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. R. Widodo 2006 mengutip dalam Susenas yang menunjukkan bahwa 98% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokoknya. Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam perberasan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Beras merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang menentukan tingkat inflasi, pada gilirannya tingkat stabilitas perekonomian normal. Karena itu, pemerintah Indonesia berusaha agar persediaan beras nasional selalu memadai dan harganya terkendali. Guna mencapai sasaran tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perberasan dalam berbagai bidang seperti kebijakan harga, pengadaan sarana dan prasarana produksi, investasi dalam bidang penelitian, dan penyuluhan di sektor pertanian serta rekayasa kelembagaan. Selanjutnya ada permasalahan. Kalimantan Barat saat ini dalam hal jumlah produksi padi atau beras secara nasional berada di posisi ke-13 pada tahun 2018. Lalu produksi padi di Kalbar pada 2018 mencapai 1,62 juta ton gabah kering giling atau GKG dari luasan tanam sebanyak 600.000 hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat. Hingga Agustus 2019 ini, produksi padi di Kalbar hampir mencapai 1 juta ton. Meski hampir mencapai 1 juta ton, produksi tersebut masih di bawah target yang seharusnya. Pertanyaan penelitian. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas padi? Kedua, bagaimana pengaruh harga beras terhadap permintaan beras di Kalimantan Barat? Tujuan penelitiannya yaitu ada 2, yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas padi di Kalbar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga beras terhadap permintaan beras di Kalimantan Barat. Kontribusi penelitian. Yang pertama, kontribusi teoritis. Jadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu ekonomi serta dapat menambah literatur tentang analisis produksi padi terhadap permintaan konsumen di Kalimantan Barat. Yang kedua, kontribusi praktis bagi pembaca untuk menambah informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama ataupun ingin mengembangkannya lagi. Bagi pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi kekurangan atau masalah tentang produksi padi di Kalimantan Barat. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian pangan. Menurut Hadayati 2006,
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, untuk dikonsumsi oleh manusia yang berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memiliki kriteria atau standar tertentu yang biasa dikenal. Pangan adalah suatu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya dalam memelihara dan juga meningkatkan kualitas serta meningkatkan kuantitas kesehatan. Pangan menjadi salah satu jenis kebutuhan primer yang tidak bisa terpisahkan dari hajat hidup orang banyak. Supriyanto 2006. Pengertian permintaan. Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan, terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Menurut Sugiarto 2002, pengertian permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pasar. Hal ini berasal dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan. Karena adanya kebutuhan ini, maka terciptanya permintaan barang, pemenuh kebutuhan manusia. Tetapi apabila ditinjau dari sisi ilmu ekonomi, permintaan itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang menunjukkan kepada skedul tingkat pembelian yang direncanakan. Menurut Pratama Raharja 2015, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pengertian permintaan Marshallian. Jadi kurva permintaan adalah kurva yang diturunkan dari kurva indiferen dan garis anggaran. Dengan kata lain, kurva permintaan merupakan titik persinggungan antara kurva indiferen dan garis anggaran. Ketika terjadi perubahan harga, ketika menggeser kurva indiferen agar bersinggungan dengan garis anggaran, maka proses ini disebut memaksimumkan utilitas. Disebut juga maksimasi Marshallian atau model permintaan Marshallian. Kita dapat menggabungkan preferensi konsumen dengan garis anggaran untuk melihat bagaimana konsumen menentukan barang apa yang akan dibeli dan berapa jumlah supaya memaksimumkan kepuasannya, atau dengan kendala anggaran dan tingkat harga. Dengan menganggap konsumen bersikap rasional, maka konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan dalam membelanjakan pendapatannya. Konsumen berusaha mencapai kurva indiferen yang tertinggi, dan dengan garis anggaran yang ada, kepuasan maksimum akan tercapai pada titik persinggungan antara kurva indiferen dan garis anggaran. Pada saat itu, slope garis anggaran sama dengan slope kurva indiferen. Syarat maksimasi kepuasan adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Fungsi permintaan Marshallian dapat diperoleh dengan menurunkan atau derivasi fungsi utility, yaitu dengan cara memaksimumkan utilitas yang ada, diperoleh dan dibatasi oleh pendapatan tertentu atau budget. Mengapa diperlukan derivasi? Karena akan mencari titik ekstrim atau puncak atau maksimum. Dengan asumsi bahwa konsumen memiliki pendapatan tertentu atau konstan atau B, budget, dan membelanjakan seluruh pendapatannya atau money income atau held constant. Jika dimisalkan hanya untuk dua barang yaitu X dan Y dengan harga H1 untuk X dan H2 untuk Y, maka persamaan dari sisi budget atau kemampuan adalah B sama dengan H1X plus H2Y. Sedangkan persamaan dari sisi indiferen atau kemauan dimisalkan U X11 per 2 kali 21 per 3. Selanjutnya, untuk mencari solusi untuk memaksimumkan utility konsumen dengan pendapatan tertentu, maka persamaan tersebut dapat disusun kembali dalam satu model persamaan Lagrangian untuk mendapatkan keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium, yaitu
suatu kondisi di mana kemauan atau indifferent sama dengan atau bersinggungan dengan kemampuan atau budget. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data rentang waktu atau time series tahunan dari tahun 2019 hingga 2021. Objek penelitian ini adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah jenis beras dan harga beras. Jadi sekian presentasi proposal dari saya. Ucapkan terima kasih.